Untuk yang putri nanti ada perbedaan dengan yang putra, yaitu yang putri dikasih dipan karena anak putri ini lebih lebih fisiknya bisa dikatakan tidak sama dengan anak putra. Ya, fisiknya tidak sama dengan anak putra. Kemudian yang putri juga jumlahnya sedikit, ada 5. Kemudian yang putra 13. Nanti kalau kita kasih dipan, penuh dipan semua nanti rumah kita itu. Tidak bisa untuk kegiatannya. Di Satpas itu akan membahas tentang protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, karena kita tahu bahwa di Wonogiri ini semakin bertambah untuk pasiennya. Dimohon dan anak-anak untuk bisa menjaga kesehatan di rumah dan juga mematuhi protokol kesehatan. Baik, untuk protokol kesehatan akan kami sampaikan bahwasanya persiap di rumah. Jadi santri memastikan diri di dalam kondisi sehat, jaga pola hidup sehat, kemudian makan yang sehat dan berolahraga di rumah setiap hari. Ada olahraga nggih di rumah ya? Ada olahraga bangun tidur, mungkin goes, itu juga bisa termasuk olahraga di rumah ya, goes. Kemudian yang selanjutnya, santri tidak sakit, tidak flu, demam, dan tidak memiliki riwayat penyakit dengan risiko tinggi. Jadi bagi anak-anak yang memang merasa dirinya tidak enak badan, itu segera berobat. Kemudian yang selanjutnya, santri yang memiliki keluarga inti serumah yang positif terjangkit COVID-19, mohon tidak diperkenankan kembali ke pesantren. Ya, jadi nanti bagi santri yang yang di rumahnya, keluarga intinya di rumah memiliki terjangkit COVID-19, mohon tidak datang ke pesantren terlebih dahulu. Kemudian melakukan karantina mandiri dan membuat surat pernyataan selama 14 hari ditandatangani. Jadi nanti ketika anak-anak memang kalau takdirullah kita diizinkan untuk bertatap muka di pondok kita, jadi nanti dimohon anak-anak periksa terlebih dahulu di puskesmas untuk mengetahui bahwasanya anak-anak sehat, dalam keadaan sehat. Kemudian nanti membuat surat pernyataan. Setelah itu baru kita berkarantina mandiri di pondok kita. Karena kita sekolahnya hanya di dalam satu lingkungan itu, mungkin kita nanti bisa berkarantina mandiri. Untuk selanjutnya, membawa dan mengkonsumsi vitamin C, ya ini ya, dianjurkan sekali. Jadi anak-anak bisa mengkonsumsi vitamin C, madu, dan makan minuman bergizi setiap hari. Ya, jadi di rumah harus sedia madu. Kemudian membawa sajadah, masker kain, dan diberi nama. Jadi nanti ketika datang ke sekolah, ke pondok kita, dimohon untuk bisa membawa sajadah dan dinamakan. Ya, jadi nanti barang-barangnya bisa dinamai. Santri membawa peralatan makan minuman sendiri, piring, gelas, sendok, dan botol minum. Dimohon nanti anak-anak bisa membawa sendiri-sendiri dan jangan lupa dinamai. Santri membawa 1 set baju ganti, alat mandi yang digunakan sebelum masuk asrama. Jadi ketika nanti anak-anak datang ke pondok, setelah setelah perjalanan mungkin tidak diperkenankan untuk masuk asrama terlebih dahulu, untuk bisa mengganti baju terlebih dahulu di gedung baru mungkin nanti, atau nanti kita berikan tempatnya. Kemudian proses pengantaran santri ke pondok, nah ini anak-anak bisa diperhatikan. Jadi nanti sebelum datang ke pondok bisa diperhatikan terlebih dahulu, menggunakan kendaraan pribadi dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 ya. Jadi nanti anak-anak bisa diantar oleh orang tuanya dengan menggunakan kendaraan pribadi. Bagi yang tidak mempunyai kendaraan pribadi nanti bisa kita sosialisasikan. Oke, baik.
Kemudian nanti yang selanjutnya tidak menggunakan transportasi umum, ya. Jadi anak-anak dimohon nanti ketika sudah diizinkan untuk datang ke pondok tidak menggunakan transportasi umum. Jadi kita anjurkan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian langsung menuju pesantren, tidak singgah di tempat umum, ya. Jadi tidak mampir ke sana ke sini, langsung menuju ke pesantren terlebih dahulu. Baik. Untuk selanjutnya, santri turun di depan gerbang, tidak diperkenankan untuk masuk ke area pondok kita. Ya, jadi nanti mobilnya tidak diperkenankan untuk masuk ke area pondok. Ya, jadi gitu ya. Mobil tidak diperkenankan untuk masuk ke area pondok. Jadi hanya sampai mungkin gerbang pondok. Kemudian santri mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan. Nanti bisa cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian petugas pengecek suhu badan santri. Jadi nanti ada petugas cek suhu, ya. Menyemprotkan disinfektan pada barang saat check-in dan penyerahan surat pernyataan karantina. Jadi nanti akan disemprot, ya. Untuk penyerahan surat karantina, nanti bisa dibuat, anak-anak bisa dibuat nanti kalau semisal kita diizinkan untuk bertemu di pondok. Kemudian santri menuju area pondok untuk mandi dan berganti baju di tempat yang telah disediakan. Kemudian nanti selanjutnya adalah protokol dalam asrama. Ya, protokol dalam asrama, kamar tidur asrama santri ditata berseling atas bawah. Ya, jadi nanti tadi yang sudah disampaikan Ustaz Rosid bahwasanya untuk yang putri kita menggunakan dipan, itu sudah kita tata atas bawah dan dimohon tidak ganti-ganti tempat tidur. Ya, jadi nanti kalau semisal santri A atau santriwati A sudah menggunakan kasur atas, ya itu terus yang digunakan. Kemudian untuk yang santri putra juga begitu. Jikalau nanti sudah menggunakan kasur itu akan kita berikan nama dan tidak boleh dicampur atau diganti-ganti dengan santri yang lainnya. Tidak berpindah tempat tidur ya tadi ya. Tidak saling meminjam alat pribadi. Baju, handuk, piring, gelas. Apalagi handuk ya. Handuk ataupun sikat gigi nanti tidak boleh ganti-gantian ya. Sikat gigi punya masing-masing. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Tidak boleh duduk atau tidur di ranjang santri lain. Tidak boleh masuk kamar orang lain. Kemudian protokol pembelajaran di kelas. Santri wajib cek suhu badan. Anak duduk di bangku masing-masing yang telah ditentukan. Dengan disusun mempertimbangkan jarak aman. Kemudian guru menggunakan face shield selama mengajar di kelas atau menggunakan masker. Santri harus menggunakan masker ya tadi. Jadi santri harus dan wajib membawa masker. Ustaz, nanti saya mau bawa maskernya cuma satu gimana ya? Nanti dicuci kita akan sediakan satu lagi ya. Seperti itu. Kemudian selama jam KBM kelas santri dilarang keluar kelas. Jadi selama KBM santri dilarang untuk keluar kelas kecuali yang mau ke kamar mandi. Kita boleh perbolehkan izin. Kemudian protokol pembelajaran tahfidz. Halakoh diadakan di tempat yang telah ditentukan. Kemudian santri duduk dengan menjaga jarak. Seluruh santri wajib menggunakan masker. Tadi seperti yang tadi. Kemudian seluruh muhafidz wajib menggunakan masker saat mengajar. Protokol kesehatan selama di pesantren. Tidak bersalaman dengan pengasuh, ya mungkin ya seperti ini saja mungkin bisa nanti ya, karena untuk menjaga. Kemudian mengucapkan salam dengan santun ketika bertemu sebagai sapaan, selalu menggunakan masker, sering cuci tangan, tidak makan dan minum di saat sudah bersama-sama. Kemudian apabila merasakan demam, batuk, gejala sakit, segera melaporkan ke para asatid atau asatidah. Hanya menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi, dan kasur sendiri. Wali santri, keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi. Ya, jadi nanti untuk orang tua anak-anak tidak diperkenankan untuk menjenguk. Kemudian protokol ibadah.
selalu sholat fardu di masjid pondok pesantren nanti ya. Dan kita selalu sholat fardunya di masjid. Yang putra, terutama nanti yang putri kita mengikuti aturan. Kemudian santri yang sakit tidak boleh sholat fardu di masjid. Jadi bagi yang nanti yang sakit kita akan karantina mandiri. Kita akan masukkan ke dalam ruangan kalau yang kita memang gejala COVID ya nanti gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Masuk masjid dalam keadaan berwudu dengan sebelum mencuci tangan, kemudian memakai masker. Memakai sajadah pribadi tadi yang saya sampaikan, tidak duduk atau berdiri dalam shaf teratur dan menjaga jarak, tidak dibiasakan sering mengusap muka. Nah, seperti itu. Oke, baik itu untuk masalah protokol kesehatan. Terima kasih Ustadz Jafar tadi perihal protokol kesehatan. Jadi nanti para santriwati dan santriwan jika sudah diperbolehkan untuk ke pesantren, harap memenuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jafar tadi. Mungkin Ustadz Dibio sudah siap? Siap, Ustaz. Nah, monggo dilanjut dulu Ustadz Dibio, nanti gambaran tentang materi daring atau luring nanti insya Allah setelah ini akan kita berikan gambaran. Terima kasih. Waktu kami. Marilah kita awali dulu dengan khutbah. Khutbatul hajat. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sebelum kita mulai, kameranya dilihatkan terlebih dahulu, kameranya. Saya mau lihat orang-orangnya kayak apa. Absen dulu, absen wajah. Nanti jangan-jangan bolos. Bolos zaman sekarang kan itu, stop video. Yang lain mana ini? Oke. Wahida, Arianto, Rizaldi Akbar. Mohon videonya. Oke. Insyaallah. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk mempercepat waktu, ya, mari langsung kita mulai saja. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti sesi Osaba yang di hari ketiga ini dengan keadaan kuota yang alhamdulillah ada sehingga bisa untuk melihat saya di sini. Yang kedua kalinya, salat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang belum ada internet, yang masih kuno, yang masih gelap, hingga ke zaman sekarang yang sudah Masya Allah berkat ajaran beliau juga Islam dapat membuat seperti ini. Maksudnya gimana ya? Nantilah. Mungkin langsung saja ke materinya ya. Kali ini saya perlu perkenalan dulu? Tidak ya? Nanti perkenalannya di pondok saja. Intinya nama saya Dibio Susanto, tapi lebih sering dipanggilnya Adib. Terima kasih. Ya, langsung saja ya. Masing-masing sudah bisa melihat presentasinya? Sip, oke, siap. Jadi, alhamdulillah, qadarullah saya dapat materi hubungan masyarakat. Jadi, apa sih hubungan masyarakat itu? Mari kita perdalami bersama-sama ya. Mungkin untuk yang pertama, kita itu telaah kata terlebih dahulu ya. Apa itu hubungan masyarakat? Dari kata pertama, yaitu hubungan, itu juga bisa berarti ikatan, pertalian, kontak, maupun sangkut paut. Jadi ini adalah hubungan dengan masyarakat. Masyarakatnya, saya selanjutnya klik. Nah, masyarakat sendiri itu adalah serapan dari bahasa Arab, musyarakah, yang artinya adalah persekutuan atau perkongsian. Mungkin nanti yang pintar bahasa Arab ya, bisa di syarah lugawinya, apa itu musyarakah dari kata apa mungkin, bisa
cari sendiri. Nah, dalam etimologinya itu adalah dari bahasa Arab tersebut. Kalau dari KBBI itu artinya adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Itu penjelasan yang saya dapat dari KBBI. Selanjutnya, jadi hubungan masyarakat adalah hubungan, ikatan, pertalian, kontak dengan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, bagaimana dengan terkaitnya dengan institusi ini? Selanjutnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan institusi SMA kita ini? Ya insya Allah kalian yang akan masuk nanti menjadi santri-santrinya atau siswa-siswanya. Kenapa harus ada humas? Humas dibutuhkan karena apa? Masyarakat yang berada di sekitar institusi harus menjadi masyarakat yang paling merasakan manfaat dari adanya institusi tersebut. Ranah digital di masa kini juga meninggalkan jejak potensial dalam membangun kesan positif atau negatif dari sebuah institusi. Nah, melainkan dari ini kita dapat ketahui bahwa humas itu sangat penting. Karena apa? Dengan adanya humas itu kita bisa dikenal dan terutama jadi terkenal juga. Dan itu akan memberi nilai positif atau negatif ke dalam institusi kita. Maka daripada itu, seluruh komponen yang ada di dalam humas adalah setiap insan yang ada di institusi tersebut. Bukan hanya saya yang bagian kehumasan, tetapi siswa, guru, karyawan, ustazah, muhafizah, bahkan sampai tukang kebun itu adalah humas. Karena apa? Ya agar masyarakat tahu bahwa kita ini adalah institusi yang bagus, seperti itu. Dan sekarang yang sudah masanya milenial ini, kita kan juga punya sosial media, itu juga harus dimanfaatkan. Karena apa? Jejak potensial dalam digital itu sekarang sangat krusial, bahkan bisa dipidanakan juga kalau misalnya memberi info yang tidak itu. Makanya kita juga harus membangun ranah digital itu dengan sedemikian rupa, sehingga kalau misalnya ada yang search SMA MBS itu seperti apa toh? Oh ternyata kayak gini, postingannya seperti apa? Oh bagus, kalau bagus berarti nanti kan juga dinilai bagus, seperti itu. Nanti juga bisa jadi kan ada followernya kan sekolah kita, nanti kan mungkin yang follow jangan semua. Nah nanti setiap individu juga harus mengontrol postingannya juga, harus mencerminkan bahwa kalian ini adalah santri-santri MBS yang seperti sudah disampaikan beberapa yang lalu, yang bervisi, cerdas, itu berkarakter, cerdas, dan berkemajuan. Selanjutnya. Nah, lingkup humas itu sangat-sangat luas ya. Dari pertama itu ada segi internal, fisik, atau lokal. Lanjut. Lawannya ada eksternal, digital, internasional. Lingkup internal itu seperti apa? Contohnya adalah lingkup dalam sekolah kita sendiri. Misalnya sekarang sedang terjadi video call antar ustadz dan santrinya, itu masih lingkup internal. Karena masih berada dalam satu institusi yang sama. Nah, kalau untuk yang eksternal seperti apa? Mungkin yang masyarakat sekitar, yang berada di sekitar sekolah kita. Kalau secara fisik, humas secara fisik itu dalam artian kita bersikap terhadap yang lain secara fisik, kontak fisik, itu seperti apa? Bagaimana komunikasi kita dengan orang lain? Kalau digital, ya kita sekarang sudah tahu seperti sosial media itu banyak sekali. Dan juga lokal dan internasional. Kalau lokal mungkin masih lingkup Wonogiri, internasional kan kita sudah tahu karena adanya internet. Dalam satu dunia itu bisa melihat apa yang kita lakukan lewat internasional di internet. Lanjut.
Nah, mungkin kita itu apa ya? Humas itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin kita bisa belajar dari pohon. Pohon itu di dalam gambar tersebut hanya sendirian di antara tanah lapang ya. Mungkin dia hanya sebatang pohon. Mungkin dia hanya sebatang pohon. Kita lambangkan pohon ini adalah sebuah institusi. Kita anggap ini seperti SMA kita. Nah, bagaimana si pohon ini berhubungan dengan lingkungan sekitarnya? Lanjut. Akarnya mencengkeram tanah, menjaga sekitarnya agar tak goyah. Jadi, si pohon itu mempunyai akar yang sangat panjang, meluas. Itu gunanya untuk mencengkeram tanah. Di sisi lain dia itu untuk apa ya? Agar pohon itu tidak tumbang, agar tidak goyah. Tapi di sisi lain, tanah yang berada di sekitarnya pun juga tak goyah. Sehingga kita sebagai institusi itu juga harus mengakar kuat di dalam masyarakat agar masyarakat juga itu merasakan bahwa dengan adanya institusi ini, wah, sepertinya daerah kita itu jadi semakin maju atau gimana? Kita buat terobosan gimana? Nah, batangnya kokoh tegak, menjadi pegangan dan ranting bergerak. Jadi dalam institusi itu dia itu bisa menjadi pegangan bagi siapa saja yang ada di dalamnya. Kamu dari mana? Dari sini. Oh, bagus-bagus seperti itu. Intinya seperti itu. Lanjut. Dan ranting bekerja sama menopang tumbuhnya ribuan daun. Dedaunannya memakan matahari, mengubahnya menjadi sumber energi. Makhluk yang terpapar panas berteduh di bawahnya. Makhluk yang kelaparan memakan buahnya. Makhluk yang biadab merusaknya. Lanjut. Nah, inti dari pelajaran tadi dari pohon itu, belajar dari pohon adalah komunikasi yang baik dengan internal maupun eksternal. Itu adalah inti dari humas, hubungan masyarakat. Intinya itu bagaimana kita harus berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Dari segi internal maupun eksternal. Dari contohnya ya, yang sederhana saja, di antara teman-teman kita nanti di dalam kelas misalnya, kita harus membangun komunikasi yang baik agar tidak terjadi perpecahan di dalam kelas tersebut. Nah, begitu juga dengan dalam lingkup luas, dengan masyarakat, dalam negara, di lingkungan internasional. Kita itu kalau misalnya berhubungan dengan masyarakat, tentu kita harus senyum, salam sapa itu juga harus. Itu contoh yang paling mudah. Senyum, sapa, salam. Bertemu dengan teman, senyum, nggak cemberut. Terus mengucapkan salam, menyapanya. Bertemu dengan masyarakat juga seperti itu. Nggak cuma lewat, didiemin aja. Itu adalah komunikasi yang baik. Itu humas paling dasar itu. Senyum. Oh ya, siap. Jadi seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Yang mau tanya dipersilakan tentang hubungan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ustadz Jafar. Share-nya mungkin dari Ustadz Rosid akan ada pengumuman sedikit mengenai kegiatan belajar mengajar untuk minggu depan atau gimana, Ustadz Rosid? Baik, sedikit untuk gambaran pekan depan, nanti anak-anak harus siap dengan dua kondisi ya. Dengan dua kondisi, yang pertama adalah daring. Yang pertama daring, yang kedua adalah luring. Nah, daring itu apa? Daring itu nanti anak-anak akan belajar secara online. Ya, tatap muka langsung dengan para asatidz. Nanti bisa via Zoom, Google Classroom, ataupun dengan Google Meet. Mohon maaf, anak-anak apakah sudah bisa mengoperasikan
aplikasi-aplikasi tersebut? Bisa tidak nggih? Coba anak-anak bisa tidak? Bisa nggih? Nggih. Oke. Nanti itu kalau daring seperti itu, tapi nanti kita akan lebih banyak ke luring. Luring itu apa? Luring itu nanti anak-anak diberikan oleh ustadz-ustadzah berupa tugas, ya. Tugas materinya nanti disampaikan di situ nanti bisa melalui PPT, melalui foto. Nah, anak-anak nanti bisa mengikuti instruksi dari ustadz-ustadzah. Contoh, umpamanya saya PAI. Contohnya adalah bab tentang Asmaul Husna. Nah, silahkan nanti dari bab Asmaul Husna itu nanti kita kasihkan tugas-tugas. Nah, referensinya bisa dari internet dan juga buku-buku yang mungkin di rumah sudah tersedia. Contohnya itu. Ataupun nanti sudah Ustadz kirimkan PPT-nya. Gambaran awalnya ini. Gambaran awal materi kita ini. Ataupun nanti kalau sudah ada e-book, electronic book itu, anak-anak bisa mengambil materi dari situ. Nah, itu untuk gambaran awal. Nanti lebih komplitnya nanti mungkin setelah acara usabah ini akan kita lanjutkan tentang informasi itu. Baik, anak-anak menyambung yang tadi tentang KBM daring dan luring untuk antisipasi kalau kita masih belum boleh bertatap muka secara langsung. Sebelumnya tadi adalah simulasi ketika nanti kita sudah masuk di pesantren, artinya kegiatan-kegiatan ini ya memang masih kita batasi, sesuai protokol kesehatan. Artinya anak-anak juga harus memperhatikan hal tersebut. Karena ini sangat penting guna kelancaran kegiatan kita selama nanti di pondok pesantren. Baik, Mas Harip masih tidur nih. Mas Harip, tidur apa lagi ngukur meja kok, tapi nggak selesai ngukur mejanya ini. Baik, tadi masalah daring dan luring, ada pertanyaan? Sudah bisa memahami ya? Suara saya bisa didengar? Bisa nggak? Bisa memahami nggak untuk daring dan luring nggak? Daring dan luring. Nanti kalau daring ya nanti menunggu dari ustadzah apakah mau daring atau luring apa untuk ustadz. Nanti silakan mengikuti kegiatan tersebut dengan bimbingan ustadz-ustadzah. Nanti. Kemudian anak-anak, Ustadz ingatkan, hari Senin itu anak-anak sudah harus mengikuti KBM, ya, sudah mengikuti KBM, artinya tidak libur, ya, tidak libur. Jadi di rumah nanti kalau sudah jadwalnya kita kirimkan, nanti menunggu dari Ustazah Yasinta sudah dibuatkan, jadwal sudah disampaikan, anak-anak kami harapkan proaktif dalam kegiatan belajar mengajar secara online, baik daring maupun luring. Ya, nanti akan diabsen oleh masing-masing guru. Bisa melalui via WhatsApp, ya, yang luring, atau dengan kegiatan secara daring dengan aplikasi yang tadi sudah saya sampaikan, contohnya Google Meet, kemudian nanti ada Classroom, Google Classroom, ada Zoom itu sendiri, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak kami harap aktif, jangan nanti pas pembelajaran, ini di mana ini lagi main game, lagi atau masih tidur, belum bangun, atau dan sebagainya. Kami harapkan anak-anak aktif. Baik, itu gambaran tentang daring dan luring. Kemudian
pesan dari kami, dari saya, anak-anak siapkan memantapkan diri. Coba saya tanya satu-satu, sudah pengen masuk pondok belum? Coba. Ini yang paling dekat dengan sana, saya Mbak Yulia nih, sudah pengen nggak masuk ke asrama? Sampun. Sampun ya. Mas Faras? Sampun. Nah, insya Allah ya. Nah, kemudian Mas Harip ini masih tidur nih. Malah tidur nih Mas Harip. Tadi malam begadang. Udah ada Mas Rian. Sudah pengen ya Mas Rian ya? Insya Allah sampun. Mbak Hanawati? Siap nggak? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kemudian Mas Rizaldi. Insya Allah nggak? Nggih. Siap. Mas Fatoni? Insya Allah sampun siap. Insya Allah, alhamdulillah. Mas Mujahid? Oke, siap. Ya, Mas Mujahid. Mbak Wahidah? Mbak Wahidah? Ini ada nggak orangnya nih? Mas Arianto? Siap nggak? Gas lu. Ya, siap. Yeah. Dengan Mas Atur ya itu ya nanti ya. Insyaallah satu lingkungan. Baik, artinya itu nanti silakan anak-anak menetapkan diri, memantapkan secara psikologis, dan ini adalah masa awal pengenalan kita dengan sesadah, dengan teman-teman yang lain, santriwan santriwati, dan juga lingkungan pondok kita, ya, lingkungan pondok kita. Gambarannya adalah di situ ada sekitar 8.000 meter persegi tanah. Ya, di situ nanti kita akan garap bersama-sama. Ya, kita akan garap bersama-sama seperti kita tanam sayur-sayuran, kita buat kolam ikan, nanti bisa kita buat lapangan untuk kegiatan olahraga ataupun ekstrakurikuler yang lain seperti panahan. Kemudian banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari tanah tersebut. Ya, semuanya nanti siap ya. Semuanya siap ya, bareng-bareng kita memanfaatkan tanah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Nanti engko nek pengen masak terong, jangan terong ya, tinggal ambil dari kebun kita. Pengen goreng ikan, tinggal kita jaring dari kolam kita dan lain sebagainya. Ini insya Allah nanti juga mempersiapkan kita agar bisa menghadapi permasalahan-permasalahan ke depan. Baik, sudah berbagai banyak hal yang disampaikan oleh Ustaz, termasuk tadi humas, walaupun Ustaz agak terputus tadi koneksinya. Itu tadi disampaikan oleh Ustaz Dibyo bahwasanya kita semua adalah humas, ya. Jangan sampai nanti santriwan santriwati salah dalam memanfaatkan media sosial. Ini sangat penting, ya. Ini kaitannya dengan karakter kita sebagai seorang santri. Ya, jangan sampai nanti memposting hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk dapat dilihat oleh orang lain. Yang harusnya kita jaga, tidak kita tunjukkan kepada orang lain, tapi malah kita tunjukkan. Contohnya apa? Contohnya memposting foto lawan jenis, pemain yang putri memposting foto putra, anak-anak putra, atau sebaliknya anak-anak putra memposting foto gambar putri, ya, seorang putri. Nah, ini tidak baik, ya. Manfaatnya apa? Tidak ada. Nah, tapi postinglah hal-hal yang kaitannya manfaat. Ya. Kemudian nanti di asrama kita tidak boleh membawa HP, anak-anak ya. Tidak boleh membawa HP, nanti koneksi dengan orang tua, insya Allah dengan ustadz-ustadzah yang berada di lingkungan asrama, yang 24 jam menjaga kalian dan siap memberikan informasi kepada orang tua. Ya, tidak ada HP, kemudian tidak boleh melihat televisi.
kalau bawa laptop menggunakannya hanya untuk kegiatan belajar mengajar, dalam kegiatan belajar. Harus dengan pengawasan utamanya Ustadz Dibyo dan Ustadz Kurniadi ya. Ustadz Dibyo dan Ustadz Kurniadi nanti utamanya. Kalaupun yang lain juga nanti bisa membantu. Seperti itu. Kemudian peralatan-peralatan mandi silakan, peralatan pribadi maksud saya seperti peralatan mandi, kemudian alat makan, peralatan untuk perlengkapan tidur dan sebagainya, silahkan anak-anak bawa sendiri. Ya, mungkin secepatnya akan kita informasikan kapan nanti kita boleh tinggal atau masuk ke pondok pesantren. Saat ini silahkan dipersiapkan diri, persiapan pribadi, dan lain sebagainya. Mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Nanti menunggu informasi dari Ustadzah Yasinta tentang jadwal KBM. Ya. Sekali lagi, pekan depan, hari Senin dan selanjutnya, itu anak-anak tidak libur, ya, tidak libur. Baik. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Waktu kembalikan kepada Ustadzah Mia selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustadz Rosyid. Tadi sedikit mengulang ya untuk pengumuman kapan santriwan-santriwati boleh hadir atau boleh masuk ke pesantren. Itu nanti akan diumumkan lebih lanjut karena masih dinamikanya masih cepat sekali ini di Wonogiri ya. Kemudian untuk mengingatkan masalah pengumpulan ringkasan materi untuk Osaba karena ini sudah hari terakhir. Nanti teknisnya dari WhatsApp group ya, bisa dilihat nanti mengumpulkannya di mana dan bagaimana, kemudian harus ditulis atau tidak dan sebagainya, nanti bisa dilihat di WhatsApp group. Kemudian pengumuman, sedikit mengingatkan juga kepada santriwan-santriwati, hari Senin itu sudah masuk ya, hitungannya itu sudah masuk meskipun nanti hanya lewat daring atau luring, itu bisa mengajar secara online seperti ini via Zoom atau bisa juga dengan memberikan tugas. Tapi bisa diingatkan sekali lagi kalau tidak libur ya, hari Senin itu sudah masuk begitu. Jadi nanti ada absen untuk santriwan-santriwati. Baik, beginilah demikian acara Osaba. Orientasi siswa baru dari Muhammadiyah Boarding School SMA MPK Wonogiri. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara Osaba untuk tahun ajaran 2020-2021 kami tutup. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.